Aku tahu apa yang aku lakuin itu nggak sepenuhnya benar, Kak. Tapi aku juga baru sadar kalau ternyata aku belum sepenuhnya tegar atas semua yang udah terjadi. Meskipun aku udah berusaha untuk maafin semua perbuatannya Mas Arga, tapi aku nggak bisa denial kalau ternyata hati aku tuh masih terluka dan butuh waktu untuk sembuh. Aku paham, Mbak. Pasti susah untuk sembuh dari luka yang disebabkan oleh pengkhianatan. Aku tahu kamu tuh udah sabar banget ngelewatin ini semua. Pokoknya apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Firman. Nabila. Maaf kalau saya ganggu. Kalau gitu saya di depan dulu ya sebentar ya. Pak Firman, Pak Firman nggak ganggu sama sekali kok. Saya sama Mbak Nabila cuma lagi ngobrol aja. Silakan, Pak. Mas Firman ada apa ya? Kok kesini nggak ngabarin dulu? Maaf Nabila. Saya datang ke sini karena saya khawatir dan mungkin Nabila juga nggak sadar tadi. Kalau tadi Nabila nggak sengaja ngechat nomor handphone saya. Makanya saya tahu di sini lagi ada keributan. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi handphone saya nelpon Mas Firman. Maaf ya Mas, saya nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Tapi kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah saya baik-baik aja. Kayaknya Pak Firman emang ada perasaan lebih ke Mbak Nabila. Sesuai sama kecurigaannya Mas Arga. Aku bisa lihat dari cara Pak Firman menatap Mbak Nabila. Mbak, Pak Firman, aku tinggal dulu ya. Selain dari tatapan mata Pak Firman ke Mbak Nabila, Pak Firman kayaknya juga khawatir banget kalau Mbak Nabila kenapa-napa. Jadi aku gak nyalain Mas Arga kalau Mas Arga punya pikiran Pak Firman itu suka sama Mbak Nabila. Oh, Nabila juga suka sama Firman. Kalau soal itu aku gak mas. Kayaknya Mbak Nabila masih biasa aja nih Pak Firman. Tapi aku rasa Nabila nyaman sama Firman. Buktinya, dia lebih memilih cepat bercerai dari aku. Daripada kasih aku kesempatan kedua. Aku gak tahu soal itu mas. Tapi yang aku tahu, perempuan yang udah dikhianati sama suaminya dan tahu kalau selingkuh suaminya itu hamil, pasti akan lebih pilih bercerai daripada bertengkar. Dan aku gak setuju sama apa yang udah kamu lakuin ke Mbak Nabila tadi. Waktu aku lihat kamu tadi, aku langsung ingat sama almarhum Mas Bini. Aku mohon kamu jangan ulangin itu lagi ya mas. Jangan jadi Mas Arga yang lain. Mau kamu semarah apapun atau sebesar apapun masalah kamu. Kalau emang kamu sayang sama anak-anak. Karena kalau emang kamu kasar sama Mbak Nabila, yang sakit hati itu bukan cuma Mbak Nabila tapi anak-anak juga. Aku tahu aku salah. Sebisa mungkin, aku akan ngelakuin yang ada. Nggak sengaja nelpon, jadi akhirnya Mas Firman khawatir dan repot-repot kesini. Alah, enggak kok. Saya sama sekali nggak ngerasa direpotin. Tapi justru saya bersyukur karena saya bisa datang ke sini dan memastikan kalau kamu itu baik-baik aja. Dan satu lagi, saya minta tolong banget.
kamu jangan sungkan sama saya. Jadi kamu kalau mau cerita apapun, mau curhat tentang apapun, boleh kok. Kabarin saya aja. Karena saya pasti akan selalu ada buat kamu. Tapi tolong, kamu jangan sungkan sama saya. Ya. Makasih banyak atas perhatiannya Mas Firman. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya langsung jalan ke radio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. OMG. Besti. Aku pasti mau liatin deh. Bisa lihat yang lain aja nggak sih? Males gue liat itu. Wait a moment, Besti. Emang kalau lihat fotonya tuh bikin kita salty. Tapi lihat deh komennya. Apaan komennya sih? Apaan? Ada dari RDP_29. Ini kan pelakor yang final itu ya? Terus dari Sony GP, pelakor yang restonya digeruduk Mak nih. Ada lagi tulis Tio Tiwi, udah mulai go public nih pelakor meresahkan. Ada dari tim Istirasa. Istirasa. Kayaknya bakal ada geruduk season 2 nih di restonya pelakor. Nunik. MNZ. Oh, Nunik MNZ. Nggak, asal ada tempat buat pelakor, laporin aja akunnya. Report. Oh, I have an idea guys. Gimana kalau kita buat fake account, terus ikut komen di sini? Baru gue kepikiran gitu sih. Ya, dasar Pur. Ikut-ikutan ide gue mulu. Mau ikut Dara? Gue gak apa-apa kan? Rai, don't lie to us. What's going to you? Kok tiba-tiba mukanya sad gitu? Pasti gara-gara foto bokap lu ya? Gue lagi mikirin bunda gue. Kenapa bunda lo? Bunda gue kerja sampai sekarang demi memenuhi kebutuhan gue dan adik-adik gue. Dan berusaha bagian gue adik-adik gue. Tapi kayaknya bunda gue sendiri tuh gak bahagia. Makanya biar bunda lu senang dan bahagia, kita comblangin Optiman sama bunda lu sampai jadi. Pepet terus, jangan kasih kendor. I'm agree with Jeno. Kita harus terus comblangin bunda lo sama Om Firman sampai akhirnya bunda lo get married with Om Firman. Nah, Ya gue sih sebenarnya setuju aja kalau bunda gue dicomblangin sama Om Firman. Om Firman itu suka dan sayang banget sama bunda gue dan adik-adik gue. Tapi kayaknya bunda gue bisa buat buka hati lagi sama anak baru. maksudnya gimana? Mau gue aja bisa? Gue tahu bunda gue itu cinta banget sama ayah gue. Makanya pas ayah gue hianatin bunda gue tuh bunda gue ya langsung trauma dan sakit. Rai, gue yakin deh seiring berjalannya waktu pasti bunda lo bakal ngelupain ayah lo dan bakal nerima Om Firman juga. Time will heal the pain, Rai. Setuju gue. Makanya kita pepet terus sampai jadi. Kalau dipepet terus pasti lama-lama bener juga bakal meleleh. Nih, batu aja kalau ditetesin air mulu lama-lama bisa bolong batunya, Rai. Guys, listen to me. I have an idea. Sini. Of course. I'm sure it will work deh. Temen juga otak lu jalan, Rai. Gua gak nyangka lo bisa menciptakan ide seperti ini. Ya iyalah, emangnya lo otak seafood. Ya nggak? Iya kan? Yakin. Lo jangan nyadar es krim lu gue ambil. Ya Jen. Apa dulu?
Kalau emang anak-anak ngerasa bahagia dan nyaman sama Mas Firman, terus kamu bisa apa? Astagfirullahaladzim. Kok ada mukanya Bimumun ya? Balik lagi deh. Alhamdulillah kalau memang kamu ngerasa bahagia bersama aku, Nabila. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk hubungan kita ke depannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku pikir gitu ya? Nabila, kamu gak perlu menutupi kesedihan kamu di depan saya. Kamu gak perlu berpura-pura kuat di hadapan saya. Tapi tadi di telepon, saya sudah mendengar dengan sangat jelas apa yang terjadi. Dan saya mengerti kok. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kamu kesel, kamu marah, kamu sedih. Saya ngerti kok semua itu. Dan kamu juga sempat bilang kok ke saya, kalau perasaan hati kamu itu sedang tidak baik-baik saja. Dan kamu juga sempat bilang, kalau kamu lelah dengan ini semua, kamu lelah dengan beban hati kamu yang kamu pikul seberat itu. Dan kamu ingat gak? Kamu sempat bilang loh ke Albi, gak apa-apa untuk menangis. Karena itu sangat manusiawi sekali. Jadi menurut saya, gak apa-apa. Gak apa-apa kamu menangis di hadapan saya. Kamu gak perlu sungkan, Nabila. Karena siapa tahu dengan kamu menangis, kau bisa mengeluarkan semua beban yang sedang kamu rasakan saat ini. Kau bisa melimpahkan semua perasaan kamu melalui air mata. Jadi it's okay, Nabila, it's okay. It's okay kamu nangis. Gak apa-apa, saya mengerti kok. Gimana perasaan kamu? Udah lebih plong? Kamu atur nafas kamu pelan-pelan. Tapi kamu ngelapnya juga pelan-pelan. Karena kalau terlalu cepat, nanti cantik kamu hilang. Pelan-pelan aja, nanti luntur loh. Loh, kok lempar ke saya sih? Kenapa? Biarin. Kok bisa-bisanya ya? Aku tuh puitis banget sama Nabila tadi. Kalau di sana aja, ada Zura, ada Raja. Wah, pasti sekarang aku udah habis diledekin sama mereka. Assalamualaikum, Nabila. Nabila? Wow.